Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Irwanur Santi dengan nomor NIM P13474312190006 dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik semester 5 reguler A. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji Rhodamin B dan Methanyl Yellow. Latar belakang dari uji praktikum ini adalah secara umum kesehatan merupakan hal yang paling utama yang sangat diperlukan dalam diri setiap orang. Karena kesehatan merupakan faktor utama penentu kelangsungan hidup. Tanpa adanya kesehatan, seluruh aktivitas yang akan kita lakukan tidak akan berjalan dengan lancar. Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sangat berhubungan dengan makanan. Makanan sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Manusia membutuhkan makanan sebagai sumber tenaga untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi haruslah bergizi, aman, sehat, dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan serta layak untuk dikonsumsi. Perbedaan antara zat warna sintetis dan zat warna alami di sini dapat dibandingkan dengan indikator, yaitu warna yang dihasilkan. Jika zat berwarna sintetis akan menghasilkan warna yang lebih cerah, sedangkan zat berwarna alami lebih pudar. Kemudian variasi warna, jika zat warna sintetis memiliki variasi warna yang lebih banyak, sedangkan zat warna alami memiliki variasi warna yang lebih sedikit. Kemudian harga untuk zat warna sintetis lebih murah, sedangkan zat warna alami lebih mahal. Ketersediaan dari zat warna sintetis tidak terbatas, sedangkan ketersediaan dari zat warna alami terbatas. Kestabilan dari zat warna sintetis lebih stabil dibandingkan dengan zat warna alami, di mana memiliki kestabilan yang kurang stabil. Rhodamin B. Rhodamin B merupakan bahan yang biasa dipakai oleh industri tekstil sehingga memiliki sifat toksik dan karsinogenik jika masuk ke dalam tubuh manusia. Tetapi sekarang ini banyak produsen nakal yang menambahkan Rhodamin B ke dalam makanan yang diproduksinya dengan tujuan untuk memperoleh dan memperbaiki warna merah yang berkurang akibat dari penambahan bahan lain. Rhodamin B sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara terhirup, tertelan, atau terserap oleh kulit. Penggunaan Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan dalam konsentrasi tinggi, Rhodamin B dapat menyebabkan kerusakan hati. Rhodamin B merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil, menurut dari Jalil tahun 2005. Zat ini ditetapkan sebagai zat yang dilarang penggunaannya pada makanan melalui Permenkes nomor 33 tahun 2012. Namun, penggunaan Rhodamin B dalam makanan masih terdapat di lapangan. Rumus molekul dari Rhodamin B adalah C28H31 dan N2O3Cl dengan berat molekul sebesar 479.000. Methanyl Yellow. Methanyl yellow merupakan bubuk yang berwarna kuning kecoklatan yang biasa digunakan dalam produk tekstil, kayu, dan cat tembok. Pewarna ini sering disalahgunakan untuk memberikan warna kuning pada makanan, padahal zat pewarna ini dilarang penggunaannya di dalam makanan. Bahaya utama terhadap kesehatan akibat dari paparan methanyl yellow dalam waktu lama dapat menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandung kemih. Gejala akut bila terpapar methanyl yellow yaitu iritasi pada kulit, gangguan penglihatan, jika terhirup akan menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, dan dalam jumlah yang banyak bisa menimbulkan kerusakan jaringan dan peradangan pada ginjal. Ini adalah rumus molekul dari methanyl yellow dan Rhodamin B. Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi adanya Rhodamin B dan Methanyl Yellow pada sampel makanan dengan metode test kit. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Markunanti dengan NIM P133743121907.
saya akan melanjutkan presentasi dari Yuninda. Metodologi praktikum, pengujian rodamin B. Prinsipnya yaitu membentukkan senyawa kompleks berwarna ungu, lembayung, dari rodamin B dengan garam antimon yang larut dalam pelarut organik. Batas deteksi yaitu 1 mg per liter spesifik. Alat dan bahan. Alat yaitu tabung reaksi, beaker glass, spatula, dan pipet. Untuk bahannya yaitu sosis, saus, kerupuk sangrai, milidi. Test kit rodamin B terdiri dari 3 praksi. Praksi 1, botol tetes polipropilen volume 20 ml berwarna putih, tembus cahaya, tertutup rapat, berlabel berisi cairan praksi 1 rodamin. Praksi 2, botol polipropilen volume 15 ml berwarna putih, tembus cahaya, tertutup rapat, berlabel berisi cairan praksi 9 rodamin B. Praksi 3, botol kaca tak berwarna, tembus cahaya volume 15 ml, tutup warna putih, tertutup rapat, berlabel berisi cairan praksi 8 rodamin B. Untuk langkah kerjanya yaitu, jika sampel yang digunakan cair, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tetapi, apabila sampel yang digunakan padat, maka perlu ditambahkan aquades 2-3 ml atau secukupnya. Terlebih dahulu, kemudian sampel diaduk. Yang kedua, setelah homogen, sampel diambil kurang lebih 1 ml untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, setelah sampel diambil 1 ml, tambahkan contoh dengan 10-20 tetes fraksi 1 rodamin B. Untuk sampel ini menggunakan 10 tetes fraksi 1 rodamin B. Yang keempat, selanjutnya tambahkan 5 tetes fraksi 2 rodamin B. Yang kelima, tambahkan 10-20 tetes fraksi 3 rodamin B menggunakan pipet yang ada. Untuk sampel ini menggunakan 10 tetes fraksi 3 rodamin B. Yang keenam, setelah diberikan fraksi 3 rodamin, tabung reaksi dikocok perlahan. Yang ketujuh, setelah dikocok, ditunggu beberapa menit untuk melihat hasil positif dari sampel ini. Yang kedelapan, nanti hasil positif akan terlihat pada bagian atas. Di sini ada 2 larutan, yang di atas dan di bawah. Untuk sampel dengan hasil positif akan membentuk warna merah keunguan pada bagian atas. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Suatu bahan makanan yang positif mengandung rodamin B ditandai dengan tidak menghilangnya warna merah larutan. Cairan akhir hasil reaksi akan terlihat memisah, membentuk 2 lapisan saat penambahan praksi 3. Hal ini disebabkan karena reaksi memiliki bobot jenis yang berbeda. Bisa dilihat di gambar. Rodamin B negatif tidak terbentuknya warna ungu dan rodamin B positif terbentuknya warna ungu di atas permukaan. Lalu ada pengujian metanyl yellow. Prinsipnya yaitu pembentukan warna ungu kecoklatan dari metanyl yellow dengan asam. Batas deteksi 1 mg per liter ppm, spesifik. Alat dan bahan. Adapun alatnya yaitu rak tabung reaksi, gelas ukur, beaker glass, dan pipet. Untuk bahan cair yaitu ada manisan mangga, tahu, dan bahan padat kerupuk mie dan mie. Lalu untuk tes kit metanyl yellow yaitu botol tetes polipropilen volume 30 ml berwarna putih, tembus cahaya, tertutup rapat, berlabel, dan berisi cairan praksi metanyl yellow. Untuk cara kerjanya, yang pertama, jika contoh berbentuk cairan, ambil kurang lebih 1 ml contoh, masukkan ke dalam tabung reaksi. Jika contoh berbentuk padatan, potong menjadi bagian kecil-kecil terlebih dahulu. Yang ketiga, masukkan sebagian ke dalam tabung reaksi dan tambahkan air 2-3 ml. Yang keempat, tambahkan 3-5 tetes praksi metanyl yellow dengan hati-hati, tetes demi tetes, dan segera botol ditutup. Untuk sampel ini menggunakan 5 tetes. Yang kelima, kocok dengan hati-hati dan tunggu beberapa saat. Amati perubahan warna yang terjadi. Yang keenam, metanyl yellow positif jika terbentuk warna violet kecoklatan.
Lalu untuk interpretasi hasilnya, yaitu suatu bahan dikatakan mengandung metanil yellow apabila terbentuk warna ungu hasil reaksi dengan reaksi pada camkit atau terjadi perubahan warna dari warna sebelumnya juga dapat mengindikasikan adanya pewarna metanil yellow dalam makanan. Pembentukan warna ungu didasarkan pada reaksi metanil yellow dengan asam yang terdapat dalam reaksi camkit. Bisa dilihat pada gambar di sini. Lalu, untuk hasil pengamatan uji rodamin B, bisa dilihat pada tabel. Pengujian rodamin B, sampel dan karakteristik sampel bisa dilihat pada tabel. Sampel yang digunakan dalam pengujian rodamin B adalah sosis, saus, kerupuk sangrai, milidi. Berikut ini adalah tabel sampel dan karakteristik sampel yang digunakan dalam pengujian rodamin B. Presentasi akan dilanjutkan kepada Diva Aulia Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan, nama saya Diva Aulia Rizky Dewani, NIM P1337431219016. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 2 pembahasan. Dimana pada pembahasan ini kita akan membahas tentang uji rodamin B dengan menggunakan test kit. Metode uji rodamin B dengan menggunakan test kit itu merupakan suatu metode untuk menguji kandungan rodamin B pada suatu sampel makanan yang sering kita temui di pasar-pasar seperti sosis, kemudian saus, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengamati perubahan warna yang terjadi pada sampel bahan makanan setelah ditetesi preaksi. Pada uji rodamin B menggunakan test kit ini menggunakan 3 preaksi. Preaksi pertama, preaksi 1, preaksi 2, dan preaksi 3. Di mana preaksi 1 ini botol tetes polipropilen dengan volume 20 ml berwarna putih, tembus cahaya, tertutup rapat, berlabel berisi cairan preaksi 1 rodamin. Nah, preaksi 2-nya di sini botol polipropilen sama menggunakan botol polipropilen volume 15 ml berwarna putih, tembus cahaya, tertutup rapat, berlabel serta berisi cairan preaksi 9 rodamin. Preaksi 3, botol kaca tak berwarna, tembus cahaya, volume 15 ml, tutup yaitu berwarna putih, tertutup rapat, berlabel, serta berisi cairan preaksi 8 rodamin. Oke, next. Baik, di sini terjadi perubahan warna di sini terjadi perubahan warna pada uji rodamin ini menandakan positif karena adanya pembentukan senyawa kompleks berwarna merah bata dari rodamin B dengan garam antimon yang larut dalam pelarut organik, sedangkan hasil sampel negatif karena tidak adanya reaksi yang terjadi antara reagen rodamin B dengan sampel. Pembentukan warna merah bata dihasilkan dari reaksi antara rodamin B dengan garam antimon yang ada pada reagen. Maka dari itu dapat dilihat sendiri di sini ada gambar reagen rodamin B, larutan merah bata. Di sini pada reaksi pada camkit rodamin B. Next. Baik, suatu bahan makanan yang positif mengandung rodamin B itu ditandai dengan tidak menghilangnya warna merah bata pada larutan cairan akhir hasil reaksi akan terlihat memisah, membentuk 2 lapisan saat menambahkan reaksi 3. Hal ini disebabkan karena reaksi memiliki bobot jenis yang berbeda. Next. Terus selanjutnya yaitu metode pengujian untuk metanil yellow dilakukan dengan menggunakan alat uji camkit untuk metanil yellow. Suatu bahan dikatakan mengandung metanil yellow apabila terbentuk warna ungu hasil reaksi dengan preaksi pada camkit
atau terjadi perubahan warna dari warna sebelumnya. Juga dapat mengidentifikasi atau mengindikasikan adanya warna methylene yellow dalam makanan. Pembentukan warna ungu didasarkan pada reaksi methyl yellow dengan asam yang terdapat dalam reaksi Chemkit. Itu menurut Azizah Wati tahun 2007. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri hasil pengamatan dari uji methyl yellow, di mana sampelnya itu ada manisan mangga, tahu, kerupuk mie, dan mie. Sini yang positif mengandung methyl yellow itu ada manisan mangga, warnanya itu kuning, kemudian teksturnya cair agak kental, aromanya khas mangga dan rasanya asam agak manis. Nah, untuk sampel dan karakteristik sampelnya, sampel yang digunakan untuk methyl yellow itu ada manisan mangga, tahu, kerupuk mie, mie. Nah, di sini ada karakteristiknya, di mana untuk tahu itu kuning warnanya, teksturnya cair agak kental. Kemudian khas tahu, gurih. Itu ada kerupuk mie, warnanya itu kuning, teksturnya itu keras dan renyah, aromanya khas kerupuk mie. Rasanya, kemudian ada mie, rasanya itu gurih, warnanya kuning, teksturnya keras dan padat, aromanya khas mie. Di sini bisa kita lihat perbedaannya antara kerupuk mie dan mie. Sini untuk kerupuk itu lebih renyah dan mie itu lebih padat. Oke, next. Baik, perubahan warna yang terjadi menjadi ungu pada larutan uji zat warna sintetik methyl yellow berdasarkan dari prinsip uji methyl yellow, yaitu karena adanya pembentukan warna ungu dari hasil reaksi kuning metanil dengan asam yang ada pada reagen. Seperti pada gambar berikut ini, sini ada reagen methyl yellow, larutan ungu, gambarnya seperti ini. Next. Baik, suatu bahan makanan yang positif mengandung methyl yellow ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi keunguan atau biru kehitaman. Sebanyak 4 sampel yang diujikan, di mana hanya 1 sampel yang positif, yaitu manisan mangga, dengan menggunakan bahan methyl yellow. Maka perlu adanya kehati-hatian untuk membeli suatu produk makanan. Efek dari methyl yellow sendiri dalam tubuh dapat menekan fungsi sel yang menyebabkan perubahan fungsi sel, perubahan jaringan tidak teratur dan dapat menyebabkan kanker. Menurut Widya Mareta Ruwastuti 2021. Dari itu, kita perlu berhati-hati dalam memilih makanan atau jajanan yang beredar pada lingkungan kita sehari-hari, terutama ketika kita jajan di pasar atau di pinggir jalan. Baik, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu prinsip dasar identifikasi pewarna dengan reaksi warna, yaitu dengan menambahkan reaksi lalu diamati perubahan warna yang terjadi, di mana seperti pada sampel, warna merah muda menunjukkan bahwa sampel tersebut atau bahan makanan tersebut mengandung senyawa rodamin B, sedangkan positif methyl yellow ditujukan dengan perubahan warna menjadi ungu. Next,
penentuan senyawa dalam makanan seperti bahan pewarna sintetik dan bahan pengawet sangat penting dilakukan karena dari senyawa tersebut dapat menyebabkan terjadinya kondisi yang bisa membahayakan jika dikonsumsi secara berlebihan, melebihi kadar yang sudah diisyaratkan sebelumnya. Nah, kurangnya pengawasan tentunya terhadap pedagang membuat kebebasan pedagang dalam melakukan kecurangan dengan menambahkan zat berbahaya seperti tadi rodamin B dan metanil yellow dengan semata-mata tujuannya itu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan menambah daya tarik konsumen agar membeli makanan tersebut. Seperti tadi, contohnya mangga diberikan metanil yellow agar warnanya itu menjadi lebih cerah lagi, menjadi lebih bagus lagi dan menarik. Hal tersebut tuh dapat kita hindari, terutamanya bagi konsumen yang cerdas, dapat memilih bahan makanan atau makanan yang mengandung senyawa-senyawa berbahaya seperti rodamin B dan metanil yellow agar kita terhindar dari bahaya zat kimia tersebut. Nah, ini dia minimnya pengetahuan konsumen tentang ciri dari minuman ataupun makanan yang baik dikonsumsi. Maka dari itu perlunya edukasi terhadap pedagang-pedagang, perlunya edukasi terhadap konsumen dan bagaimana cara memilih makanan, mengidentifikasi makanan yang baik dan sehat, itu perlu dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan dan dari pemerintah juga bisa mendukung untuk kegiatan. Oke, sarannya diharapkan untuk praktikum selanjutnya dapat lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan penggunaan alat dan bahan yang semestinya dan dilakukan perawatan laboratorium dengan baik. Nah, selain itu diharapkan juga dapat memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien dalam proses praktikum. Misalnya antara anggota kelompok saling bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya. Hal ini bertujuan agar praktikum dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan dengan hasil yang maksimal. Tentunya perlu adanya pengawasan dan sosialisasi kepada pedagang maupun pembeli mengenai minuman atau bahan makanan tambahan yang baik dikonsumsi dan sehat. Sini ada beberapa referensi yang kita pakai. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting itu ya, nggak usah.